Skandal kasih karunia. Saat ini marilah kita melihat kisah Petrus ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, marilah kita pergi memancing. Kita tahu pada saat itu Petrus mencoba menangkap ikan sepanjang malam dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Petrus berkata kepada Tuhan bahwa sebagai nelayan yang baik, aku akan pergi untuk menebarkan jala tersebut. Dan Petrus menebarkan jalannya. Dan ternyata jalannya hampir putus. Dan perahu hampir tenggelam karena begitu banyak beban ikan yang sangat banyak. Disitulah Petrus menyadari siapa Yesus yang sesungguhnya. Marilah kita lihat. Petrus tersungkur di kaki Yesus dan berkata kepada dia, pergilah sebab aku ini adalah orang berdosa. Sekarang pertanyaannya adalah, mana yang lebih dahulu terjadi? Kebaikan Tuhan atau pertobatan Petrus? Bukankah kebaikan Tuhan yang menuntun kita kepada pertobatan? Lukas 18 dan 19 di sana menyatakan bahwa oleh tuntunan Roh Kudus menempatkan kedua kitab suci itu bersama-sama. Hal ini terlihat 18 dan 19, saya percaya kedua peristiwa ini terjadi bersama-sama secara kronologis, tapi Roh Kudus menyatukannya dalam urutan ilahi. Dalam Lukas 18 tentang orang muda yang kaya, kemudian Lukas 19 tentang Sakeus yang akan kita bahas beberapa saat lagi. Anda lihat Lukas 18 menyatakan bahwa ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan berkata, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Kemudian orang muda ini menekankan perbuatannya. Sekarang Yesus seharusnya memberikan jawaban sebagai seorang evangelis dan berkata, percayalah kepadaku, kamu akan diselamatkan. Tetapi sayangnya Yesus tidak melakukan seperti itu. Namun Yesus memberikan hukum Taurat kepada anak muda yang kaya tersebut tentang hormatilah orang tuamu, ayahmu, dan ibumu. Jangan mencuri, jangan berzina, dan lain sebagainya. Anda tahu apa yang pemuda itu lakukan? Orang muda ini cukup pintar. Dia mengatakan, sudah aku lakukan semuanya ini. Setiap kali Anda menyatakan hukum Taurat kepada Yesus, maka Yesus akan selalu mengembalikan kepada Anda dan mengatakan satu hal, yaitu adalah kekurangannya Anda. Karena hukum Taurat adalah pengetahuan tentang dosa. Saudara, mari tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Tuhan tidak pernah memberikan hukum Taurat untuk membenarkan manusia. Tuhan memberikan hukum Taurat supaya setiap manusia dapat berhenti membanggakan dirinya dia sendiri dan seluruh dunia mengetahui keberadaannya yang bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga kita selalu melihat kebutuhan akan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada orang muda ini, yaitu satu hal yang sangat dia suka, yaitu adalah hartanya. Yesus mengatakan, jual semua yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin, lalu datanglah dan ikutlah aku. Inilah perintah yang pertama, yaitu pastikan Anda tidak memiliki Tuhan atau dewa yang lain, bahkan mamon. Dan kita tahu bahwa orang muda itu pergi dengan sedih. Kemudian yang menarik adalah pasal selanjutnya yang mengatakan tentang Sakeus. Yesus datang ke Yeriko dan Bible memberitahukan kepada kita bahwa Sakeus adalah orang yang pendek. Jadi dia memanjat pohon karena dia adalah orang yang berdosa dan tidak layak di tengah-tengah banyaknya orang yang sedang merumuni Yesus pada saat itu. Jadi Sakeus melihat ke bawah dan Yesus melihat ke atas lalu berkata, Sakeus, turunlah, aku harus makan di rumahmu. Wow, semua orang takjub dan melihat dan mulai berbisik, itu Sakeus, seorang pemungut cukai, pemungut pajak. Saudara, pemungut pajak pada zaman itu seperti orang yang telah mengkhianati bangsanya dia sendiri. Perkataan Yesus menunjukkan bahwa skandal kasih karunia ini sedang dimulai atau sudah dimulai. Yesus pergi makan dengan orang yang berdosa, padahal Yesus bisa pergi ke tempat lain. Namun dia memilih pergi ke rumahnya Sakeus. Anda lihat, tidak ada hukum Taurat yang diberikan, namun hanya kasih karunia.
Di akhir acara makan-makan tersebut, lalu Sakeus berdiri dan berkata, "Kamu tahu siapa aku? Dan semua yang pengkhianatan sudah aku lakukan, namun saat ini aku akan memberikan hartaku kepada orang miskin dan mengembalikan semua yang dia ambil dari mereka." Yesus berkata bahwa keselamatan telah datang di dalam rumah ini saat ini juga. Saudara, di dalam Lukas 18, Yesus memberikan hukum Taurat kepada orang muda yang kaya dan dia tidak bisa memberikan sepeser pun, dan kasih karunia tercurah di rumah Sakeus. Saudara bisa melihat di sini, kasih karunia membuat kita menjadi murah hati. Kasih karunia membuka hati kita. Dan kita tahu beberapa pemimpin atau pastor sangat takut ketika mereka mengajak untuk berkhotbah tentang kasih karunia, tentang anugerah, karena mereka takut bahwa orang akan berhenti untuk memberi. Saudara, kita perlu memberikan semua alasan yang benar. Bukan rasa takut akan kutukan, tetapi alasannya hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia. Katakan kepada mereka bahwa anugerah Tuhan berlimpah atas mereka. Anda tahu, kami telah memberitahukan kepada orang-orang bahwa Injil mengatakan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk memberikan kepada kita kasih karunia dan kebenaran. Yesus menjadi terkutuk sehingga kita menjadi orang benar. Dan supaya kita diberkati, dia menjadi miskin di kayu salib. Dia memakai mahkota duri sehingga kita bisa memiliki mahkota kedamaian atau juga kemuliaan. Namun sayangnya saya menjumpai banyak orang menyampaikan Injil, tetapi Yesus selalu ditambahi dengan sesuatu. Yesus ditambah restitusi yang kita miliki. Saudara, restitusi tidaklah cukup untuk membuat kita diselamatkan. Anda harus membayar kembali semua yang telah Anda ambil. Anda harus mengembalikan semua yang telah Anda curi. Dan itu hampir tidak mungkin untuk dilakukan, bukan? Bayangkan saudara, gigi ganti gigi. Di kayu salib, ketika Yesus dipaku di sana, dapatkah kita membalasnya? Atau pernahkah Tuhan berkata kepada kita, "Aku akan menyelamatkanmu dan membuatmu masuk ke dalam kerajaanku jika engkau ganti rugi atas semua yang telah aku lakukan untukmu di atas kayu salib?" Tidak, bukan. Itu bukan caranya Tuhan Yesus bekerja. Dia berkata kepada salah satu penjahat di samping kayu salib itu, "Hari ini juga kamu bersama dengan aku di sorga." Haleluya. Itulah Tuhan kita, Raja kita yang jauh-jauh datang untuk kita. Dia tinggalkan semua kemuliaannya untuk menyelamatkan kita. Yeshua HaMashiach. Bless you.